Nabi dan semangkuk anggur. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Abimanyu dari kelas 1 Ashifa. Saya akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Nabi dan semangkuk anggur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Alkisah di kota Madinah. Hiduplah seorang lelaki yang sangat miskin. Seringkali dalam sehari ia tidak makan, badannya kurus dan matanya cekung. Pakaiannya hanya satu yang melekat di badannya. Itu pun sudah sobek-sobek dan penuh tambalan. Meskipun demikian, dia sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu berusaha mengikuti ajaran beliau. Salat 5 waktu tak pernah ditinggalkannya. Baginya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang sangat mulia. Dia menyayangi umatnya. Pada suatu hari, di depan rumahnya tumbuhlah tanaman anggur. Alangkah girangnya hatinya. Setiap pagi disiramnya tanaman anggur itu, lambat laun tanaman itu tumbuh semakin besar. Terbayang oleh laki-laki miskin itu alangkah lezatnya anggur yang akan dihasilkannya nanti. Tapi setangkai buah anggur yang pertama dipetik nanti tidak akan kumakan sendiri, akan kuhadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau berkenan menerimanya, pikir sang lelaki miskin. Sudah lama ia ingin memberikan sesuatu kepada panutan yang amat dicintainya itu, namun dia tidak pernah memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sangat miskin. Dengan adanya tanaman anggur yang tumbuh di depan rumahnya itu, dia berharap akhirnya bisa memberi hadiah kepada Rasulullah. Ketika masanya telah tiba, muncullah anggur kecil-kecil dari tanaman anggur itu. Lama-kelamaan buah itu membesar dan menjadi ranum. Kemudian tibalah saatnya buah-buah anggur itu untuk dipetik. Tak sabar lelaki miskin itu ingin menghadiahkan anggur yang telah ditanamnya selama ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setangkai anggur yang ranum dia letakkan di dalam sebuah mangkuk, lalu dia bergegas pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Nabi pasti menyukainya. Anggur yang manis ini, lihatlah warnanya yang begitu segar, kata sang lelaki miskin dalam hati. Ketika tiba di tempat Nabi, ternyata beliau sedang berkumpul dengan para sahabat. Sang lelaki miskin pun menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Dia menyodorkan mangkuk berisi anggur tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, terimalah pemberian saya ini. Anggur ini tumbuh di depan rumah saya.
Semoga Anda menyukainya, ujar sang lelaki miskin. Nabi pun menerima hadiah itu dan mulai memakannya. Beliau memakan buah pertama, lalu tersenyum kepada lelaki miskin itu. Nabi lalu mengambil buah kedua dan tersenyum kembali. Lelaki itu yang memberi anggur itu merasa bahagia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai hadiahnya. Sementara itu para sahabat memandang Nabi yang penuh heran. Tidak biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sendiri di tengah-tengah kumpulannya sahabat. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi makanan yang beliau dapatkan dengan para sahabat. Satu persatu anggur itu dimakan oleh Rasulullah, dan setiap kali selesai makan buah anggur, beliau selalu tersenyum sampai akhirnya semangkuk anggur itu habis, tak bersisa. Para sahabat semakin heran dan orang miskin itu pulang dengan penuh kebahagiaan. Bahkan tampak air mata menetes di pipinya, air mata bahagia karena akhirnya bisa memberikan sesuatu yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tak bisa menahan rasa penasarannya, maka salah satu dari mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengajak kami ikut makan bersamamu?" Rasulullah pun tersenyum dan menjawab, "Kalian telah melihat bagaimana wajah bahagia orang itu dengan memberiku semangkuk anggur. Ketika aku memakan anggur itu, kutemukan rasa asam dan aku takut jika mengajak kalian ikut makan denganku, akan ada yang menunjukkan sesuatu yang tidak enak hingga merusak kebahagiaan orang itu." Barulah para sahabat mengerti mengapa Rasulullah tidak membagi anggur tersebut. Anggur itu rasanya asam. Boleh jadi ada di antaranya para sahabat yang akan mengungkapkan bahwa anggur itu tidak enak rasanya, dan itu akan menyakiti perasaan sang pemberi. Lainnya hal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sanggup menahan rasa asam buah anggur tersebut sampai habis satu mangkuk. Hikmah kisah: jadi kita tidak boleh mengecewakan orang yang memberi sesuatu kepada kita. Ucapkanlah terima kasih dan tunjukkanlah bahwa kita menyukai pemberiannya. Janganlah kita mencela barang yang ia berikan, karena itu akan menyakiti perasaannya. Terima kasih teman-teman telah menyimak kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.